yapacaklar mı sanıyorsun? Kösem Sultan'la anlaş. Davud menjawab, aku telah membuat kesepakatan dengan Qasem Sultan. Kamu tidak akan dilukai. Halime pun menjawab lagi, kamu telah melakukan kesalahan, Davud. Davut, yanlış yaptın. Kembali kepada Qasem, ia pun berkata pada anak-anaknya, Pangeran Mustafa tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang sultan. Murad pun bertanya, ada apa dengan pamanku? Qasem menjawab, pamanmu telah kehilangan akalnya. Dia gila. Untuk alasan ini, maka dia harus turun tahta. Dan itulah yang terbaik bagi kita semua. Qasem lalu berkata pada Janet, agar membawa putrinya dari istana lama. Aku ingin bersama mereka semua di hari yang bahagia ini. Janet pun patuh dan pergi menuju ke istana lama. Sultan. Kembali kepada Mustafa. Saat ia akan dikembalikan ke ruangan di mana ia dikurung sebelumnya, dia pun berteriak, Aga, bukankah aku adalah sultanmu? Mengapa kalian melakukan ini padaku? Ağlar! Ağlar! Ben padişah! Ağlar! Mustafa pun menggedor pintu dan menyuruh agar membukakan pintu itu. Namun itu adalah sia-sia saja. Mustafa pun menangis. Aç! Validem! Sementara Halime, ia dibawa ke penjara. Hala bir padişah. Ben... Halime terus melawan dan berkata, putraku masihlah seorang sultan, dan aku adalah Valide Sultan. Siapa kalian yang mengurungku? Aku akan memenggal kepala kalian. Kalian semua, lepaskan aku. Hepinize beni kafama bırak. Alacağım. Hepinizi. Halime benar-benar tidak pernah sadar dengan apa yang sudah ia lakukan. Ia tidak menggunakan kesempatannya dengan baik, malah menggunakan kesempatan itu untuk melakukan hal yang jahat. Kembali kepada Qasem. Qasem berkata, pangeranku dikurung selama 3 bulan. Aku bersumpah, aku tidak melakukan ini dengan sengaja. Ini adalah kesalahan Halime. Dia tidak menepati janjinya, meskipun aku sudah menepati janjiku padamu dan juga ayahmu. Hem rahmetli babanız Sultan. Wajah Osman terlihat sangat kesal mendengar kata-kata Qasem. Qasem bicara lagi, aku hanya ingin melindungi pangeranku dan juga negara. Dengan rahmat Tuhan, akhirnya hari buruk telah berakhir. Musim dingin telah berakhir. Mulai sekarang, tahta dinasti Ottoman yang diberkati adalah milikmu, Osman. Senindir Osman'ım. Sekarang, pemerintahanmu dimulai. Qasem lalu mempersilahkan Osman untuk memiliki tahta itu. Osman pun berjalan ke depan dan duduk di atas tahta itu. Semua orang pun memberikan hormat dengan menundukkan kepala, termasuk dengan Pangeran Mehmet. Keesokan paginya adalah hari pembayaran penobatan. Nama Osman pun dikumandangkan. Destur Osman Han Hazretleri! Zulfikar juga berada di sana. Osman pun berjalan ke tahtanya. Prajurit pun bertanya-tanya, di mana tubuh raja sebelumnya? Karena memang biasanya sultan bisa digantikan jika sudah meninggal. Hal itu pastilah menjadi tanda tanya bagi sebagian prajurit yang tidak mengetahui apapun. Mufti Effendi kemudian maju ke depan. Sultan Mustafa Hanımız sağdır. Mufti berkata, Sultan Mustafa masih hidup, tapi dia tidak waras. Jadi untuk melanjutkan negara ini, maka dia diturunkan dari tahtanya. Untuk alasan ini, Sultan Osman Han akan naik tahta. Tahttan feragat ettiler. Sultan Osman Han Hazretleri... Setelah menjelaskan hal itu,
Semua prajurit akhirnya mengerti dan tidak lagi berbisik. Akhirnya, para petinggi pun dipanggil satu persatu dan memberikan hormatnya dengan maju ke depan dan mencium kaftan Sultan Osman. Paşa kulumuz! Güçlü hazım! Di menara, Kosem dan anak-anaknya pun melihat upacara itu. Yapıyorsunuz validem. Mehmet kemudian berkata, "Ibu, kamu membuat kesalahan. Akulah yang harus naik tahta, bukan Osman." Kosem menjawab dengan percaya diri, "Dengan izin Tuhan, kamu akan naik tahta suatu hari juga sayang. Karena sekarang kamu adalah ahli waris. Namun sekarang bukanlah saatnya membicarakan akan hal ini." Mehmet menjawab, "Aku pikir ini adalah waktu yang tepat. Bagaimana jika kami melalui hal yang sama lagi?" Kasim yang mendengar perkataan Mehmet kakaknya, lalu bertanya, "Apakah kakak Osman juga akan membunuh kami?" Murad pun menjawab, "Osman menyayangi kita. Dia tidak akan melakukan hal itu. Bukankah begitu, Ibu?" Kosem pun menjawab, "Itu benar, Mustafa. Jangan meragukan kakak kalian Osman. Dia akan melakukan apapun untuk keselamatan kalian." Kosem pun melihat Mehmet, namun wajah Mehmet tidak terlihat bahagia. Ia memiliki ketakutan di wajahnya. Begitu juga dengan Aisyah yang hanya diam saja. Ali Paşa! Lettin Efendi! Di lain sisi, Davud pun akhirnya menemukan istrinya. Davud dan Dilruba pun saling berpelukan. Davud berkata, "Terima kasih pada Tuhan, kamu ternyata baik-baik saja." Dilruba kemudian bertanya, "Beritahukan aku apa yang terjadi. Bagaimana adikku dan ibuku?" Nasıl validem, nasıl? Davud menjawab, "Mereka baik-baik saja, Sultana." Dilruba pun merasa lega mendengarnya. Jadi, Kosem Sultan jatuh ke dalam lubang galiannya sendiri. "Pangeran, bukankah kamu membunuh mereka semua, kan?" Davud pun menjawab, "Aku melakukan yang terbaik. Tapi tidak ada cara lain untuk bisa menyelamatkanmu. Aku menghentikan eksekusi itu untuk menyelamatkan nyawamu. Karena itu, aku menyelamatkan pangeran." Zamanın başka yolu yoktu. Ben mani oldum. Senin hayatına karşılık ileri teslim ettim. Betapa terkejutnya Dilruba mendengar penjelasan yang tidak diharapkannya itu. Dilruba dengan sesak di dadanya, kemudian bertanya, "Bagaimana dengan Mustafa?" Mustafa. Tahttan indirildi. Davud sambil menunduk menjawab, "Dia sudah diturunkan dari tahtanya."